dan penuntut ilmu, semoga senantiasa kita diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah, senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajar sekalian, alhamdulillah, setelah kita melepasi pandemi selama 2 tahun, di mana-mana tempat mengaji pun menjadi terhalang untuk melaksanakan kewajiban kita dalam menuntut ilmu, meskipun ada dengan cara online, tapi kita tidak dapat melaksanakan dengan sempurna. Alhamdulillah, setelah 2 tahun pandemi tersebut, sedikit demi sedikit mulai reda, dan semoga untuk seterusnya kita semua di negeri ini diselamatkan, dibebaskan oleh Allah dari segala bala wal waba. Pelajar sekalian, kita menuntut ilmu ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, hanya para ahli ilmu lah yang dapat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Maka ilmu yang kita peroleh itulah yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada selain Allah. Kalau takut kepada selain Allah, orang takut kepada harimau, takut kepada ular, takut kepada penyakit, atau takut kepada sesama manusia, mereka akan jauh lari meninggalkan yang ditakuti. Kita takut ular, mesti kita lari menjauh dari ular. Ya, takut buaya pun kita lari menjauh. Ya, takut terjadinya satu bahaya, kemalangan, maka kita lari menjauh. Hatta suami takut istri pun lari menjauh. Ya, tetapi takut kepada Allah akan semakin mendekat. Ada pakar pendidikan modernnya yang melarang orang untuk membuat takut kepada Allah. Katanya, bikin cinta dulu, jangan takut. Dia menyamakan takut kepada Allah ya, dengan takut kepada selain Allah. Tidak. Karena dalam pendidikan ruhiyah ya, mereka sepakat bahwa permulaan orang yang
lari kepada Allah adalah orang yang takut. Karena orang yang takut akan pergi berjalan menuju kepada Allah. Nah, untuk menimbulkan rasa takut itu, pertama kali kita disuruh menuntut ilmu, ya, agar memahami hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan kewajiban kita, mengetahui kebesaran Allah dan kehinaan hamba, dan juga mengetahui hukum hakam, ya, perintah dan larangan Allah, agar kita dapat beramal. Dan orang tidak dapat beramal dengan sungguh-sungguh karena Allah jika tidak tumbuh rasa takut. Maka pakar pendidikan ruhiyah, sufiyah sepakat al-khauf fil bidayah, ya, war-raja bin nihayah. Ya, pertama takut, akhirnya harap. Ya, takut yang penuh harap dan harap yang selalu diiringi rasa takut. Itulah adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hendaklah kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Karena ilmu pun membentuk kepribadian kita, akhlak kita. Oleh karena itu kita mesti menuntut ilmu dengan cara sebagaimana ulama-ulama dahulu menuntutnya. Karena kalau kita menuntut ilmu tidak tahu adabnya, tidak tahu etikanya, maka ilmu itu menjadi bebas, menjadi sekuler, ya, menjadi ilmu yang dikatakan oleh Nabi, orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah. Maka pertama kali tujuan menuntut ilmu itu yang perlu kita betulkan. Ya, tujuannya semata-mata adalah karena Allah, jangan karena yang lain. Ya, jika kita sudah meletakkan tujuan menuntut ilmu bukan karena Allah, ya, maka kita telah meletakkan satu ilmu di bukan pangkuan iman, ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian menuntut ilmunya dengan penuh adab. Ada pepatah mengatakan, jika ilmu itu garam, maka adab itu tepung. Ada kue cucur, ya? Tahu kue cucur? Banyak garam ke banyak tepung. Nah, jika ilmu itu garam, maka adab itu tepung, baru rasa sedap. Tapi kalau ilmunya sebanyak tepung, adabnya sekecil garamnya, maka tak sedap. Ya.
Nah, maka oleh sebab itu di antara adab menuntut ilmu di zaman dahulu dikatakan bahwa awaluhu as-sukut, kama qala al-Imam al-Asfahani di dalam fi adabil ilmi, awaluhu as-sukut. Orang pertama menuntut ilmu, dia kena menjaga lidah. Ya. Dia kena masa terima. Dia menerima. Kemudian as-sukut kedua as-sam'u. Ya, kedua dengar. Jangan tolak dulu, jangan. Ya. Diam, dengar, kemudian al-hifz, hafal. Ya. As-sukut, as-sam'u, al-hifzu, keempat al-fahmu. Sudah dihafal Quran, hafal hadis. Nah, kemudian dipahami. Setelah dipahami, yang kelima al-amalu, baru diamalkan. Orang jika sudah mendengarkannya, menghafalkannya, memahaminya, maka datanglah kewajiban beramal. Sebelum itu Allah akan maafkan karena belum paham, belum hafal juga apa yang. Tapi bila sudah paham, hafal, paham, maka datanglah kewajiban beramal. Dan yang terakhir adalah an-nashru, menyebarkan. Wa qila al-kalamu, an-nashru itu al-kalamu, baru cakap. Jadi jika belum sampai ilmu itu diamalkan, dah cakap, maka tak sempurna adab menuntut ilmu itu. Maka pelajar sekalian, sekarang masa diam, dengar, hafal, sampai Allah memberikan paham dan betul-betul tiba wajib beramal yang akan Allah tuntut, hitung, hisab. Ya, Allah akan iqab, Allah akan soal apa yang kita ketahui jika tidak kita amalkan, apa yang kita pelajari, ya, apa dari apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari. Oleh karena itu, ya, saya mengetahui pondok Intan ini, masya Allah, ya, pondok yang telah dilaksanakan oleh para tuan guru yang alim dan gigih dalam membentuk pelajar yang hafaz dan juga alim. Maka hendaklah kita tajdidun niyah, betulkan niat kita untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus, ya, kita menjaga adab dalam menuntut ilmu itu. Itu yang pertama, ya, agar ilmu ini betul-betul menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk yang Allah firmankan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya para ulama, hanya orang-orang yang punya ilmu, yang punya rasa takut kepada Allah. Ilmu yang menimbulkan rasa takut adalah tadi ilmu yang bermanfaat. Ya.
Kesimpulannya begitu, al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ya, niatnya karena Allah, menuntutnya dengan adab yang tinggi. Ulama dulu selalu mengatakan, aku menuntut adab selama 20 tahun, menuntut ilmu hanya 5 tahun. Artinya adab ya, itu diutamakan. Sehingga sehari-hari kita penuh dengan adab. Karena adab adalah benih ya, yang sangat baik ditanamkan di dalam hati kita untuk tumbuh perilaku, pikiran, paham, dan at-tanabbuh wa tahakkum ya, yang sangat baik. Jika tanam benih yang baik, maka tumbuhlah pokok dan buah yang baik. Dan adab adalah benih yang baik. Dan kemudian jika ada perumpamaan, jika ilmu itu diumpamakan seperti miftah. Apa miftah itu? Kunci. Kunci itu kalau kita nak buka pintu ada kunci kan. Nah, anak kunci itu dia ada gigi itu untuk buka. Ada gigi. Tahu gigi? Nah, jika ilmu itu kunci, maka giginya adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita sudah punya ilmu dengan kita niatkan karena Allah dan juga menuntutnya dengan penuh penanaman adab yang tinggi. Nah, ilmu itu yang memberi Allah, bukan tuan guru, bukan ustaz, tapi Allah. Jika kita berada di majelis ilmu, maka kita seperti berada di dalam rumah Allah ya. Dengan menghadirkan Allah, itu adab namanya. Maka ya, Allah akan beri ilmu ke hati kita. Maka adab-adab itu seperti tawadu, karena ilmu tak akan masuk ke dalam hati yang ada tawadu. Takabur itu macam tebing yang tinggi jadi air tak limpah. Itu antara lain adabnya ya, diam, dengar ya, setiap ucapan tuan guru dihafal, dipaham. Itu adalah salah satu adab-adab yang tadi kita terangkan. Mungkin ya, kalian semua selalu diterang oleh para ustadz, tuan guru tentang adab-adab menuntut ilmu. Maka ilmu yang akan kita dapatkan ya, yang kedua, kita mesti mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu ini akan dapat membuka satu pintu yang luas dan akan memasuki kepada rahasia ilmu Allah yang sangat luas. Apabila kita kuncinya ada giginya yang baik, yang betul ya, yaitu sunnah atau ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan mengikuti Rasulullah, Allah akan menganugerahkan kita makarimul akhlak. Ada pepatah dikatakan la yurtaja al-wusulu
man la yutabi'ur rasula. Orang tidak akan sampai kepada tujuan jika tidak mengikuti Rasul. Dengan mengikuti Rasul, ittiba. Apa mengikuti Rasul maksudnya? Kita mencintainya agar Allah menganugerahkan akhlak sifat mulia ke dalam hati kita. Tentunya kita dalam berpakaian, bicara, duduk, belajar, makan, masuk tanda, semua mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita menyediakan tubuh kita dengan mengikuti Rasul, seperti tubuh Rasul. Salat kita, Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat seperti engkau tengok aku salat, dan seterusnya. Maka Allah akan anugerahkan pahala yang besar, juga cahaya yang terang ke dalam jiwa kita. Karena apabila kita berakhlak, maka hati kita akan jernih. Hati jika jernih, maka cahaya akan terbit. Dikatakan syurukul anwar ala hasabi safail asrar. Terangnya cahaya di dalam hati kita itu tergantung kepada kejernihan hati kita. Maka kita jernihkan hati kita ini dengan menggerakkan tubuh kita mengikuti Rasulullah SAW agar kita mendapat akhlak. Karena akhlak itulah yang menjernihkan hati. Sehingga ketika kita sudah punya akhlak, baru kita merasakan rasa takut, rasa harap, rasa unus. Apa unus itu? Rasa gembira, rasa sukaria. Apabila kita melakukan kebaikan, sehingga kita enak lagi. Dan rasa kobat, rasa sempit, rasa sedih apabila kita lupa berzikir. Apabila kita jatuh kepada maksiat, maka kejernihan hati tadi itu, cahaya itu yang akan kita merasakan. Serono apabila kita melakukan kebaikan kepada siapapun, dan sedih kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dan lain sebagainya. Nah, zauq itulah sebagai tanda kesempurnaan iman. Sehingga ulama mengatakan alamatul azwaq makarimul akhlaq. Ciri bahwa dia ada zauq, tanda bahwa kesempurnaan akhlak. Itulah pelajar sekalian, oleh karena itu tanamkan kepada diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut kepada tuan guru, ustaz. Ya boleh, tapi itu sebagai jalan agar kita melatih diri untuk takut. Karena kalau takut kepada tuan guru akan menjauh. Ada tuan guru, lari, takut. Nah maka tuntutlah ilmu dengan adabnya, dan amalkan sunnah Nabi ittiba agar betul-betul kita termasuk ke dalam ayat innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Semoga para pelajar sekalian, anak-anak, kamu umur berapa kamu yang kecil nih? Ya kamu umur 9, masya Allah.
Kamu duduk pondok sinilah, pondok dulu. Ya duduk pondok. Saya ingat tak boleh umur. Ada umur 8, ada umur 8 tahun. Tak ada, mulai 9 ya. Allah. Baiklah pelajar sekalian, semoga hari ini ya, Allah memberikan keberkatan kepada kita, Allah tambahkan ilmu kita, dan Allah manfaatkan ilmu kita, dan Allah sempurnakan apa-apa kekurangan kita dalam menuntut ilmu, dalam paham, memahami ilmu, dan kekurangan dalam beramal. Semoga Allah ampunkan, Allah ridhoi, dan senantiasa kita berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilmi wal fahmi waftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi